Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pangan secara edan memunculkan kekuatan rahasia magisnya di panggung arena dalam pertarungannya melawan Nantian, kegemparan pun mulai menyelimuti semua orang di arena San Heiyuan. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Pangan ternyata berhasil menguasai kekuatan rahasia magis di dalam tubuhnya. Bahkan bukan hanya para penonton ini saja yang terkejut, Nantian pun juga sontak menunjukkan hal yang sama, membuatnya pun tak pernah membayangkan Pangan ternyata menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Namun demikian, di balik keterkejutannya ini, kemarahan bercampur emosi yang membara pun segera melonjak di dalam hatinya, yang menyebabkannya pun spontan menunjukkan ketengilannya pada Panghan mengenai dirinya yang sama sekali tak takut dengannya, dan kali ini bertekad akan membantainya. Tetapi baru saja ketengilan ini ditunjukkan Nantian, Pangan pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat secepat kilat ke arahnya, menghujamkan beribu pukulan brutal ke tubuhnya, yang menyebabkannya pun kali ini dipukuli dengan putus asa, sebelum kemudian ia mengangkat tangannya, memunculkan sekumpulan cairan mana emas ke arah Nantian, yang segera membekukan tubuhnya di udara, sehingga menyebabkannya pun kali ini hanya bisa meraung keras. Terjebak di dalam sekumpulan cairan mana dari Panghan, pada saat kritis ini, Nantian pun tampak tak mau kalah begitu saja, mengingat ia saat ini merupakan salah satu murid dalam pemegang peringkat 10 besar daftar Sanhe. Saat segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang kemampuan pusaran tingkat tinggi pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya menghancurkan sekumpulan cairan mana dari Panghan yang membekukan sebelumnya dengan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Panghan pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya. Pasca Nantian terbebas dari sekumpulan cairan mana Panghan, ia pun segera menunjukkan tawa tengilnya di panggung arena, sebelum kemudian tiba-tiba melesatkan kemampuan pusarannya itu secara brutal ke arah Panghan, berniat mengambil kesempatan untuk menghabisinya dalam satu gerakan, menyebabkan para penatua pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajah mereka, dikarenakan mereka merasa tindakan yang dilakukan Nantian itu terkesan barbar dan terlalu berlebihan. Sebab jika Panghan kali ini sampai mokat dalam pertarungannya, kemungkinan dapat dipastikan sekte Yuhua mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar, kehilangan seorang murid hebat yang berhasil menembus rahasia magis. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Panghan pun yang saat ini berada di panggung arena tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari Nantian yang dilesatkannya ke arahnya. Malah sebaliknya, ia berniat melawan kemampuan pusarannya itu dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar. Ia pun melesat ke arah Nantian, menerjang kemampuan gelombang pusaran darinya yang dilesatkannya sebelumnya. Dengan ketika sampai di hadapan Nantian, ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan tinju barbarnya ke arah tubuhnya yang segera menghasilkan ledakan dahsyat, sehingga menyebabkan Nantian pun yang terkena serangan kejut pukulan ini pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan, yang membuatnya pun terbental mundur. Melihat ini, tubuh Panghan pun kemudian bergerak layaknya seekor naga, memunculkan sekumpulan mana di tangan yang segera membentuk sebuah cambuk angin roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukkannya ke arah tubuh Nantian, sehingga menyebabkan Nantian pun sekuat tenaga hanya bisa secara suram terus menghindarinya. Merasakan dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambukan brutal dari Panghan, Nantian pun segera memunculkan 8 pedang yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan pedang yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Panghan, menyebabkan Panghan pun yang melihatnya tak mau hanya diam bengong membiarkan dirinya terkena serangan ini, saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, itu pun segera membentuk aliran udara yang berputar, memunculkan karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah 8 naga ilusi yang tak terlihat. Dengan ketika 8 pedang dan 8 naga ilusi itu saling menghantam, 8 pedang itu pun tampaknya kalah saing menghadapi serangan 8 naga ilusi dari Panghan. Saat itu pun membuatnya tiba-tiba kehilangan kekuatannya, jatuh secara keras ke panggung arena. Sontak saja melihat pedangnya jatuh ke panggung arena, Nantian pun yang melihatnya spontan memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke tanah, mencoba untuk mengambil salah satu dari 8 pedangnya itu, yang selama ia mengambilnya dan membiarkan darahnya bersatu dengan pedangnya itu, kemungkinan ia bisa menggunakannya lagi untuk melawan Panghan. Namun tanpa diduga, ketika Nantian baru saja melesat ke TKP pedangnya,
Pangan pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia saat ia tiba-tiba sudah berdiri di depannya menginjak salah satu dari 8 pedang yang hendak diambilnya sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tinju badas cahaya emasnya yang tanpa ampun terus diujamkannya ke arah tubuh Nantian sehingga menyebabkan Nantian pun secara pasrah terus menerima pukulan brutal itu yang membuatnya pun segera menyemburkan darah dari mulutnya saat pada akhirnya tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh sebelum secara keras tepar di panggung arena dengan kultivasi di tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Sontak saja melihat kekalahan Nantian dari Panghan, kegemparan yang heboh pun mulai menyelimuti seluruh panggung arena kompetisi San Heiyuan dengan masing-masing dari para murid yang menyaksikan yang menunjukkan kejulitannya mengenai ketidakpercayaan mereka atas kekalahan Nantian yang bahkan mereka tak menyangka Panghan ternyata memiliki kemampuan naga kuno magis di dalam tubuhnya. Namun di bawah keterkejutan semua murid ini, Panghan pun memilih untuk mengabaikannya. Dengan segera ia perlahan berjalan ke arah tubuh Nantian yang saat ini tepar di tanah, mencoba untuk mengambil 8 pedang yang dimilikinya. Tetapi baru saja Panghan hendak mengambil 8 pedang itu, tanpa diduga suara dingin seseorang pun tiba-tiba terdengar di panggung arena saat suara itu ternyata berasal dari senior Wan Luo yang segera turun ke panggung arena untuk langsung menatap Panghan menggunakan tatapan dinginnya sebelum kemudian dengan santuinya membawa pergi tubuh Nantian beserta 8 pedangnya yang menyebabkan Panghan pun hanya bisa menatap kepergiannya dengan tatapan seriusnya. Dan setelah berakhirnya pertarungan Panghan melawan Nantian, seorang penatua pun segera berdiri di panggung tinggi untuk kemudian mengumumkan kemenangan Panghan dalam pertandingan ini, menyebabkan Panghan pun yang mendengarnya tak terlalu menunjukkan kegembiraan yang berlebihan atas kemenangannya itu, melainkan ia memilih untuk segera meninggalkan panggung arena. Tetapi demikian Panghan pun tak memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya, melainkan ia memilih untuk mendatangi TKP King Wei berada. Setelah Panghan datang di hadapan King Wei pun yang melihatnya segera melesatkan tatapan tajamnya sebelum kemudian menanyakan secara lantang padanya mengenai gerangan apa yang ingin kau lakukan padaku. Saat Panghan pun yang mendengarnya segera meraih tangannya dan mengingatkannya untuk tak boleh mencoba mendekati orang lain lagi atau bahkan mencari seorang dekingan lain lagi untuk menjatuhkan dirinya, dikarenakan jika hal itu dilakukannya ia pun tak segan-segan akan menghabisinya seperti contohnya Nantian sebelumnya yang nyatanya telah dibantainya. Dengan setelah mengatakan hal ini, ia pun memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya, mengabaikan pandangan sinis para murid yang saat ini semuanya melesatkan tatapannya ke arahnya. Dan setelah Panghan kembali ke tempat duduknya, kompetisi daftar Sanhei pun terus dilanjutkan. Saat kali ini kompetisi telah memasuki fase akhir, yaitu babak final, sehingga membuat semua orang termasuk para murid sekte yang masih standby di TKP-nya pun tampak merasa tak sabaran ingin melihat seberapa beradrenalinkah perbaguan taman yang akan disajikan di babak final ini. Memasuki putaran terakhir kompetisi, seorang penatua pun segera berdiri dari tempat duduknya untuk kemudian mengumumkan pertandingan putaran terakhir kompetisi ini mempertemukan antara Panghan melawan murid peringkat 1 daftar Sanhei, siapa lagi kalau bukan wanita bertanduk bernama Long Xuan. Memasuki panggung arena kompetisi, keduanya pun segera menunjukkan mode saling pandang memandang sebelum kemudian Long Xuan pun menunjukkan gurauannya pada Panghan dengan merasa selama ia berhasil mengalahkannya, kemungkinan besar hadiah yang telah dijanjikan sekte dalam kompetisi ini akan berada di genggamannya. Tetapi di sini Panghan pun yang mendengarnya balik menunjukkan gurauannya dengan besar Long Xuan untuk Suren saja dalam bak Wantam ini, mengingat dengan kemampuan rahasia magis yang saat ini dimilikinya dapat dipastikan presentasi peluang kemenangannya dalam pertarungan melawannya terbilang cukup rendah. Tetapi ia juga memuji kepedean tingkat tinggi dari Long Xuan yang akan dapat mengalahkannya, membuatnya pun tampak merasa tak heran wanita bertanduk itu akan menyajikan pertarungan seru melawannya. Sebelum pada akhirnya, ia pun tanpa basa-basi menyuruhnya untuk memulai pertandingan dengan mempersilahkannya untuk mulai menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar ini, Long Xuan pun segera menunjukkan mode untuk menyerang Panghan. Tetapi sebelum memulai pertarungan, ia pun juga mengingatkan Bang Otot mantan Kang Budak itu agar selalu berhati-hati selama mereka melakukan buaku hantam. Dengan setelah mengingatkan hal ini, ia pun perlahan memadatkan sekumpulan mana di tangannya yang segera memancarkan aura cahaya es. Saat itu pun tiba-tiba membentuk pedang panjang berbentuk naga dengan seluruh tubuh pedang itu diselimuti kristal es. Long Xuan pun kemudian memberitahukan Panghan mengenai pedang panjang berbentuk naga yang dimunculkannya ini dinamai dengan sebutan pedang kristal es.
memiliki kemampuan yang terbilang cukup tinggi dari pedang yang dimiliki Pang Han. Oleh sebab itu, ia pun lagi-lagi mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati dari serangan pedang kristal dinginnya ini, sebab jika terkena serangan pedangnya ini, itu akan menimbulkan rasa dingin luar binasa di tubuhnya, membekukan darahnya, sampai bahkan menghancurkan tubuhnya. Menyebabkan Pang Han pun yang mendengarnya tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun. Dengan segera ia memunculkan energi mana yang langsung melonjak dari dalam tubuhnya. Saat itu pun tanpa diduga membentuk tubuh kuat Jin Luo yang dimilikinya. Melihat kemampuan tubuh Jin Luo yang dimunculkan Pang Han, Long Xuan pun hanya bisa secara fokus perlahan mengamatinya, sebelum kemudian melesatkan pedang kristal di tangannya itu ke arah Pang Han. Saat itu pun segera memunculkan energi dingin yang segera melonjak di udara, menghasilkan sekumpulan kristal salju yang segera membentuk retakan di panggung arena. Menyebabkan Pang Han pun yang melihatnya hanya bisa merasakan bahwa mana yang saat ini melindunginya perlahan mulai diselimuti pancaran dingin yang membekukan sekujur tubuhnya. Tetapi demikian ia pun tak menunjukkan kepanikannya sedikit pun, malah sebaliknya tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, meningkatkan kecepatan dari mananya yang segera menghasilkan gelombang panas. Dengan itu pun pada akhirnya menghilangkan pancaran energi es dari kemampuan pedang kristal Long Xuan yang sebelumnya mencoba menginvasi tubuhnya. Namun melihat Pang Han berhasil mengalau kemampuan pancaran energi dingin dari pedang kristalnya, Long Xuan pun tak mengendurkan sedikit pun serangan pedang panjangnya itu. Dengan segera ia melesatkannya lagi secepat kilat ke arah Pang Han. Saat itu pun tanpa diduga, tiba-tiba membentuk roh naga di atas pedang yang segera memuntahkan sekumpulan kristal es yang menghujani Pang Han. Dengan itu pun menyebabkan aliran mana panas yang menyelimutinya pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Sebelum kemudian roh naga pun terus memuntahkan sekumpulan kristal es dari mulutnya yang secara mengejutkan tiba-tiba membentuk kastil dinding es di TKP Pang Han. Dengan itu pun pada akhirnya menjebaknya di dalamnya. Dan setelah Pang Han terjebak di dalam kastil esnya, Long Xuan pun yang saat ini sudah berdiri di luar lingkaran kastil es, tiba-tiba menuju pedang kristalnya ke arah kastil es. Saat pedang itu pun tanpa basa-basi segera meluncur ke dinding es untuk kemudian tiba-tiba datang di sisi Pang Han, memunculkan kemampuan gemuruh dewa hujan es yang tanpa ampun segera menggempur Pang Han sampai bahkan menyentuh mananya dengan pancaran ledakan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 14 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.